Halo semuanya, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Teknik Analisis Pencemaran Lingkungan. Nah, jadi pada kesempatan hari ini kami akan menjelaskan tentang beberapa parameter yang ada di air. Nah, sebelum kita masuk ke topik, pertama dahulu kita berkenalan diri terlebih dahulu. Jadi saya Alexa Nathaniel dengan NRP 043. Saya Marcelo Wian dengan NRP 035. Saya Anggara Ditya dari NRP 009. Dan saya Aryo Bimana Ramadan dari NRP 13. Oke. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih parameter itu. Jadi parameter itu adalah sebuah karakteristik yang mengklasifikasikan sistem tertentu. Tapi sebelum itu, kalian tahu nggak sih tujuan daripada dilakukannya atau adanya parameter ini untuk apa? Jadi tujuan daripada adanya parameter ini adalah sebagai bentuk tolak ukur atau syarat yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi parameter ini itu ada 3, teman-teman. Ya, 3 ini ada parameter fisik, ada parameter kimia, dan ada parameter biologi. Nah, maka dari itu selanjutnya akan dipaparkan dari ketiga parameter yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai parameter fisik air. Parameter fisik air sendiri itu merupakan parameter yang bisa dirasakan secara langsung, baik melalui kontak maupun secara visual. Parameter fisik air terbagi menjadi beberapa parameter. Seperti yang pertama ada warna, bau, rasa, suhu, pH, kekeruhan, salinitas, konduktivitas, dan flow table. Beberapa pengukuran dari parameter fisik air dapat kita lakukan pada beberapa contoh tersebut. Seperti yang pertama, pada warna dan kekeruhan kita dapat menentukan melalui spektrofotometri. Namun pada kekeruhan sendiri bisa dilihat secara visual seperti yang ada di belakang saya ini. Di danau tersebut bisa kita lihat bahwa warna dari danau ini menunjukkan adanya kekeruhan. Nah, yang kedua, pengukuran suhu itu bisa kita lakukan dengan cara menggunakan termometer. Yang ketiga ada pH. pH sendiri bisa kita lakukan dengan mengambil sampel kemudian dites dengan pH paper ataupun pH meter dan lain sebagainya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai parameter kimia. Yang merupakan parameter kimia. Nah, kalau dengan kimia pasti nggak jauh-jauh dari unsur atau senyawa itu sendiri. Nah, parameter kimia itu sendiri merupakan kandungan unsur atau senyawa kimia di dalam air, seperti kandungan oksigen. Kandungan oksigen dalam air atau oksigen terlarut merupakan kebutuhan dasar bagi semua makhluk hidup yang ada di air melakukan aktivitasnya. Nah, selanjutnya merupakan kandungan bahan organik yang biasanya dinyatakan dengan BOD atau COD. Nah, BOD itu sendiri merupakan jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme dalam menguraikan semua zat organik yang biodegradable di dalam air. Sedangkan COD itu sendiri merupakan jumlah total oksigen yang dibutuhkan dalam menguraikan semua zat organik di dalam air. Nah, parameter kimia lainnya seperti kesadahan, selanjutnya ada logam, kandungan hara, kandungan mineral, dan derajat keasaman. Itu semua merupakan parameter-parameter kimia di dalam air. Nah, jadi yang terakhir terdapat parameter biologis, di mana parameter ini dikhususkan sebagai indikator maupun parameter yang mengindikasikan atau menunjukkan aktivitas organisme atau jumlah organisme maupun mikroorganisme yang terdapat di dalam badan air. Nah, organisme tersebut contohnya adalah nematoda, fitoplankton, alga, bakteri, virus, ikan, dan juga tumbuhan yang bisa dilihat secara makroskopis. Nah, untuk pengujian dari misalnya bakteri ataupun virus yang mikroskopis dapat dilakukan uji lebih lanjut di laboratorium yang lebih memadai dengan uji seperti uji MPN, uji coliform, dan lain sebagainya. Nah, karena kebetulan kami sekarang sedang ada di lokasi badan air yang mungkin sekiranya cukup memadai ya untuk melakukan pengambilan sampel dan juga pengujian parameter fisik secara langsung.
mungkin pada hari ini kita bisa melakukan uji langsung terhadap pH, kekeruhan, dan juga suhu. Nah, oke. Jadi di sini sedang dilakukan pengambilan air dari Danau 8 ITS ke dalam wadah sampel. Nah, setelah diambil ini, kita akan menguji pH dari air Danau 8 ITS menggunakan pH paper ini. Caranya adalah pH paper ini dimasukkan ke dalam wadah sampel. Dimasukkan selama beberapa detik, kemudian diangkat dan dicocokkan ke indikator yang ada di sini. Warna di sini menunjukkan bahwa pada pH paper, pH pada sampel air Danau 8 ITS ada pada angka 7, di mana pada sesuai baku mutu yang ada, peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 mengatakan bahwa baku mutu untuk air sungai atau air danau mengenai pH sebesar 6 sampai 9. Sehingga dapat dikatakan bahwa air di Danau 8 ITS ini memiliki pH yang belum melebihi baku mutu yang ada. Setelah dilakukannya uji pH, maka pengukuran untuk parameter yang selanjutnya yaitu parameter temperatur dengan menggunakan air sampel yang sama dapat dengan cara sebagai berikut. Dengan alat yang digunakan merupakan termometer seperti ini. Yang pertama menyalakan alat dengan menekan tombolnya, kemudian ujung dari termometer dimasukkan ke dalam sampel dan ditunggu hingga pembacaan angka suhu menunjukkan angka yang stabil dan tidak berubah. Dari pembacaan tersebut menunjukkan bahwa suhu stabil di angka 32,3 dan 32,4 derajat Celcius. Dan menurut baku mutu PP nomor 22 tahun 2021 tentang baku mutu air danau menunjukkan bahwa batas suhu yang sesuai dari air danau seharusnya lebih besar 3 derajat atau lebih kecil 3 derajat dari suhu sekitar. Dan dari data BMKG di aplikasi cuaca menunjukkan bahwa suhu di sekitar berada di angka 33 derajat Celcius, yang berarti dapat disimpulkan bahwa temperatur dari sampel yang kami ambil tidak melewati dan masih memenuhi baku mutu yang ditetapkan. Oke. Parameter yang dapat diuji selanjutnya yaitu parameter kekeruhan. Di sini tampak terdapat adanya partikel berupa endapan-endapan yang ada pada sampel air yang telah kita ambil dari danau angka 8. Namun dapat dilihat di sini bahwa terdapat endapan dan juga partikel-partikel yang memberikan sedikit karakteristik keruh terhadap sampel yang kami ambil. Namun pernyataan tersebut juga tidak dapat dijadikan patokan untuk mengetahui apakah air tersebut memiliki keruhan atau tidak, sehingga perlu dilakukan analisa lebih lanjut dan juga pengujian lebih lanjut di laboratorium yang lebih memadai, seperti dengan menggunakan alat spektrofotometer. Dengan langkah-langkah yang dan juga hasil penelitian yang sudah kami lakukan, kami akan cantumkan di link sebagai berikut. Nah, jadi guys, pengukuran parameter ternyata itu tidak hanya bisa dilakukan di laboratorium aja, tapi juga bisa dilakukan secara langsung di lokasi tempat kita pengambilan sampel dengan menggunakan prosedur seperti yang telah kami lakukan tadi. Nah, jadi segitu aja dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih. Semoga dapat membantu. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Oh my